Shalom, Sony. Bagaimana menurut Bapak tentang kaum LGBT? Leo, Gap, Benjamin, dan Thomas. Oke, karena mana LGBT? Ini tentunya mereka juga tidak ingin seperti itu. Tapi kalau mereka sudah seperti itu, bagaimana menurut Bapak Pendeta? Ya, betul. Jadi, saya percaya bahwa kaum LGBT juga menyadari bahwa ada sesuatu yang lain dalam diri mereka. Dan itu berkaitan dengan salah satunya yaitu penyimpangan seksual. Ya, orang Kupang bilang potika makan semangka. Bagaimana? Mereka juga tidak mau seperti itu, betul. Ya, tidak ada satu orang pun yang lahir mau seperti apapun, tidak ada. Ya, bahkan bukan cuma kasus LGBT, tidak ada juga yang mau lahir jadi pencuri, pembunuh, itu tidak ada. Ya, tapi pas lahir seiring berjalan waktu semua kita mengalami itu. Memang apapun, dosa apapun itu akarnya karena memang kita ini dilahirkan sebagai manusia berdosa, ya. Manusia berdosa yang punya potensi dosa. Ketika Adam dan Hawa bikin dosa, kita tahu di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayat 12, ayat 19, kurang lebih itu ayat itu memberi keterangan gara-gara ketidaktaatan, gara-gara pelanggaran satu orang, maka semua orang yang diwakilkan oleh Adam dan Hawa itu telah berdosa. Jadi dengan kata lain kita dilahirkan itu dengan potensi dosa. Makanya Mazmur pasal 51 ayat 7, kalau saudara perhatikan ayatnya di sana, dikatakan dalam kandungan aku sudah berdosa, aku dikandung dalam dosa, kata pemazmur, ya. Jadi anak kecil saja sudah berdosa. Kenapa? Karena dia membawa langsung yang namanya original sin. Dari original sin ini atau dosa asal ini, kemudian muncullah dosa yang sungguh-sungguh, ya, actual sin. Nah, dosa yang sungguh-sungguh ini terjadi kepada siapapun. Ya, bukan hanya kepada kelompok LGBT. Dosa apa saja yang saya singgung tadi, pancuri, perkosa, perampok, semua dosa-dosa itu mulai muncul. Karena kita ini manusia berpotensi dosa, memiliki dosa asal. Bepo istilah itu sama kayak bensin. Nah, saudara taruh api menyala, memang itu. So ada potensi itu. Ya, makanya anak-anak kita yang masih kecil saja, ajar bikin baik itu susah setengah mati. Maka ajar bamaki, cepat. Mahasiswa atau anak sekolah, bayangkan saja kalau bilang gurunya sonde masuk tuh, ibu ada sakit jadi ibu son masuk dan bilang apa? Yes, wow, senang. Padahal yang paling betul tuh kalau memang anaknya baik dia doa, aduh Tuhan, Tuhan jama ibu, sembuhkan ibu. Ini sonde, wow, baru SMS kawan, ayo Lipo memanggil kita, bayangkan. Gara-gara apa? Potensi dosa. Bisa orang baca buku novel, buku silat, buku-buku segala yang sudah ada ujung pohon itu bisa 5-6 jam. Alkitab 5 menit. Dengar lagu sekuler itu bisa berjam-jam. Lagu rohani 10 menit. Paling top 1 jam. Kalau dulu omong yang sudah ada guna-gana bisa berjam-jam. Dulu bahas firman, wih sudah ada bahas lain, maksudnya bahas Alkitab terusan. Bahas lain dulu, politik-politik, rosi-rosi, piala Eropa, apa, segala rupa. Kenapa? Karena ada potensi berdosa. Jadi kalau ada orang yang bisa berdoa lama-lama, baca Alkitab lama-lama, itu karena memang orangnya telah terima Yesus, telah diubahkan, Roh Kudus telah tuntun dia. Makanya dia mampu begitu. Jadi kalau ada orang bisa doa lama-lama, bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh, itu jangan sombong juga, karena bukan dia. Tabiat aslinya tidak begitu. Kalau bisa ada perubahan, itu tabiat surgawi yang Allah curahkan di dalam diri orang itu. Ya. Makanya ini mesti diingat. Nah, berkaitan dengan LGBT juga demikian. Potensi dosa itu yang membuat kemudian lahirlah penyimpangan-penyimpangan seksual. Ya, tapi kalau dia bertobat terima Yesus, pasti diubahkan. Saya setuju, Anda tidak mau begitu. Saya dulu tidak mau tuh pancuri, ternyata beta pancuri juga. Beta sudah mau tuh duduk-duduk lihat orang son suka, saya takutnya papoko. Beta sudah mau, maka itu terjadi dan itu berhari-hari. Tapi ketika beta terima Yesus, beta diubahkan Allah.
Jadi kaum LGBT yang ada di Kupang, saya pribadi melihat Anda adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Untuk kaum LGBT harus diterima, harus ditolong, harus didoakan, harus dibimbing. Bila perlu doa pelepasan. Karena ini saya anggap orang-orang ini belum bertobat. Kalau masih tetap melakukan kemesuman atau mencari kepuasan yang tak wajar itu. Marungga makan kelor. Ini mesti ditolong. Nimrod cinta dan Adus. Bayangkan, ini mengecewakan. Mia maunya dengan siapa? Susi. Nah, ini mesti ditolong. Tapi kalau Anda tidak mau juga, nah ini saya kasih PR buat kelompok LGBT. Anda bisa baca tuh di Roma pasal 1, mulai ayat 23 sampai ayat 30 lah. Cukup Anda bisa baca di sana. Ternyata ada orang-orang yang sudah berdosa seperti itu, tetapi kemudian tidak mau bertobat sungguh-sungguh, tidak mau terima Yesus. Sekali lagi ya, bekal baca terlalu panjang. Jadi Anda bisa Roma pasal 1, tolong catat di ayat, periksa kembali. Berbagai data di Alkitab, ada beberapa data. Misalnya saya baca ayat-ayat yang saya maksudkan, ada di sana. Ini orang-orang yang berdosa tapi kepala batu. Maka di ayat 24 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Jadi ini sama kayak apa ya? Allah sudah lepas tangan begitu. Tidak ada dosa yang tidak bisa dirubah. Ya, semua dosa bisa dirubah. Ya. Kemudian ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Jadi saudara, kalau yang dari dosa satu pindah ke dosa lain, itu karena mungkin sekali Anda dipanggil san bertobat, akhirnya Tuhan lepas tangan. Lu urus sudah. Beta serahkan, lu mau apa? Lu lebih suka laki-laki dari laki-laki, silakan. Makanya ini ayat bilang begini, Roma 1 ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan bernyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan seterusnya. Jadi kalau Anda tanyakan mana LGBT, itu dosa, memang dosa menjijikan di hadapan Allah. Sodom dan Gomora dibantai karena kasus LGBT itu. Kurang lebih begitu. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Bagaimana sikap kita? Kita harus terima kaum LGBT. Tapi kita harus tolak dosa itu. Dosa penyimpangan seksual. Hei, saudara LGBT. Beda ada dengar-dengar. Di Kupang, pendeta salah satu yang bosan paling suka itu pendeta Melato. Ada yang kasih laporan itu. Tapi saudara salah sangka dengan saya. Saya mengasihi Anda. Saya mencintai Anda. Tuhan Yesus terima Anda. LGBT juga diciptakan Allah. Tapi dosa telah merusak itu semua. Terima Yesus sungguh-sungguh. Beta punya kenalan kok banyak mantan pendeta. Pendeta mantan LGBT. Bersaksi. Dulu beta nih mau apa. Laki-laki perempuan beta hantam semua. Bersaksi. Sekarang sudah bertobat, menikah, ada anak bahagia. Hanya memang dia khotbah kadang-kadang dia ngondek keluar sedikit. Tidak apa-apa lah. Ya. Kadang-kadang dia pun shalom, kita percaya kepada Allah. Tapi sangat apa? Itu hanya goyangan tubuh. Tetapi penyimpangannya dia sudah tolak. Tapi kadang-kadang tidak lihat sedikit. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, ajaib, amin. Kita bilang, oh haleluya, kembali kepada jalan yang benar. Ya, jadi kesimpulannya apa? Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Begitu ya, bro, siapa yang tanya tadi tuh? Tuhan memberkati. Berikutnya ada